Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Seluruh mahasiswa, mahasiswi Setaya Al-Aqidah Al-Hashimiyah Jakarta di mana saja berada. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini kembali kita berjumpa sekalipun secara virtual. Ini sebagai pertemuan yang kedua dari pertemuan yang sudah terdahulu kita ikuti dalam topik perkuliahan pendidikan agama Islam untuk SMP, SMA, MTS dan Aliyah. Kita berharap pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi dengan pertemuan ini kita berharap kebaikan demi kebaikan dan patut kita bersyukur, insyaallah banyak kebaikan yang kita akan dapat. Dan ini yang dimaksud dengan salah satu hadis baginda Nabi, man wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang menemukan, mendapatkan kebaikan, maka senantiasalah bertahmid pada Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, pada pertemuan terdahulu Bapak sudah menyampaikan gambaran dari pembelajaran PAI di tingkat Aliyah, SMA, SMK, ataupun di bawahnya lagi di tingkat SMP dan MTS. Setidaknya ada 5 materi yang harus dikuasai baik oleh seluruh mahasiswa. 5 materi yang dimaksudkan mulai yang pertama Al-Quran dan tajwidnya, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan terdahulu. Kemudian yang kedua menguasai materi akidah, ya, materi yang berkaitan dengan ketauhidan. Nah, ini juga sudah kita bahas. Dan yang ketiga yang berkaitan dengan akhlak. Ini yang sebentar lagi kita bahas dalam pertemuan ini. Dan kemudian yang keempat berkaitan dengan fikih, ya, berkaitan dengan fikih. Dan terakhir adalah yang berkaitan dengan sejarah kebudayaan Islam. Nah, jadi itu ruang lingkup dari perkuliahan di PAI itu yang kemudian Anda semua harus dikuasai dengan baik dan benar, karena 5 hal tadi itu, 5 materi tadi itu Anda akan mengajarkannya nanti, ya, di setiap mata pelajaran PAI, pelajaran agama Islam itu nanti Anda akan mengajarkannya. Baik seluruh mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, yang berkaitan dengan akhlak secara umum saya berikan gambaran, dan nanti lebih detailnya Anda dalami dalam kitab-kitab akhlak, ya. Secara umum bahwa akhlak itu ada 2. Ada akhlakul mahmudah, ada al-akhlakul madhmumah. Akhlak mahmudah artinya yang terpuji. Banyak contoh-contoh dari akhlak yang terpuji itu yang kemudian kita harus pahami, dan selanjutnya setelah kita pahami dengan baik, bagaimana kita berusaha memberikan contoh teladan, menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, akhlak yang terpuji itu apa? Ya, misalnya akhlak yang berkaitan dengan bersyukur, berterima kasih, ya. Berterima kasih itu adalah bagian daripada akhlak terpuji. Dari semua nikmat yang Allah berikan itu sudah jelas, ya, kita harus wajib syukuri. Dan ia menjadi perantara Allah memberikan kita nikmat itu pun wajib kita syukuri, itu antara kita sesama manusia. Nah, jadi sehingga ada sebuah hadis, siapa yang bersyukur berterima kasih sama manusia, maka ia pun disebut menjadi manusia yang berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak panjang lebar, kemudian nanti lawannya sebagai akhlakul madhmumah adalah apa? Ya, kufur. Di sini maksudnya apa? Kufur nikmat. Ya, karena mereka tidak
apa namanya berterima kasih atas nikmat-nikmat Allah. Ketika dia kaya, selalu mengatakan apa ini kehebatan saya mencari nafkah, mencari duit, mencari rezeki, tidak sadar bahwa itu adalah pertolongan Allah. Ketika merasa cerdas, pintar, mengakui bahwa ini kehebatan saya dalam menuntut ilmu, tidak sadar bahwa nikmat Allah yang diberikan kepadanya sehingga ia dapat ilmu itu. Nah, orang-orang yang kufur seperti ini adalah termasuk akhlak yang tercela. Nah, kemudian apa akhlak terpuji lainnya? Ya, banyak hal ya. Tadi saya sebut bersyukur. Misalnya apalagi akhlak yang terpuji itu selalu menerima apa adanya. Ini akhlak terpuji juga ya. Atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini selalu menerima apa adanya. Kalau dalam agama itu namanya qanaah. Apa yang diberikan oleh Allah kita terima dan kita ambil, dan itu semuanya berasal dari Allah. Kita bertahmid kepada Allah. Allah memberikan kita ini, memberikan kita itu, selalu kita menerima apa adanya ya. Apalagi akhlak terpuji itu ya berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama manusia, berterima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan kita menjadi perantara kita mendapatkan nikmat Allah. Nah, jadi seperti itu juga adalah merupakan bagian daripada akhlak yang terpuji. Yang Allah senang ketika itu, kemudian kita lakukan dengan yang terbaik ya. Kita laksanakan dengan cara-cara yang terbaik. Mahasiswa-mahasiswi Al-Aqidah Al-Sunnah Jakarta di mana saja berada, jadi menambahkan lagi apa yang disebut dengan al-akhlaqul mahmudah ataupun al-akhlaqul karimah. Nanti banyak sekali contoh-contoh seperti ini. Silakan Anda dalami dan boleh saya contohkan ini yang nanti kalau ada yang mengajar pendidikan agama Islam di tingkat SMK ya. Di sini dikupas, dibahas tentang akhlakul karimah dalam contoh sifat ridho ya, produktif, efisien, kemudian sifat adil, bijaksana, berpikir matang, harga diri. Nah, ini semua adalah contoh-contoh akhlak terpuji, contoh-contoh daripada al-akhlakul karimah. Nah, seluruh mahasiswa-mahasiswi pertama menguasai materinya ya, untuk kita bisa ajarkan, untuk bisa kemudian kita berikan penerapan kepada siswa-siswi kita. Nah, yang lebih mendalam, lebih penting lagi adalah kita sebagai guru nantinya ketika mengajar, ya harus memberikan contoh terlebih dahulu dari apa yang kita ajarkan ya. Jangan sampai ada peribahasa guru kencing berdiri, ya murid kencing berlari. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, ini ada sesuatu yang tidak beda sejadinya. Artinya seorang guru tidak bisa mengajarkan siswanya, dan murid pun tidak mau mengikuti apa yang diajarkan sama gurunya. Kenapa? Karena guru tidak bisa memberikan contoh, teladan, sikap yang sesuai dengan akhlakul mahmudah itu, akhlakul karimah itu. Nah, baik seluruh mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati, kemudian ada akhlakul mazmumah. Nah, ini saya berikan contoh dari pendidikan agama Islam yang ada di tingkat SMK ini ya. Di sini contoh dibicarakan tentang akhlakul mazmumah itu. Israf misalnya. Mungkin pernah Anda mendengar istilah israf. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Israf sifatnya, orang-orang yang selalu bersifat israf itu disebut dengan musrifin. Nah, ini tidak terpuji. Kenapa? Berlebih-lebihan dalam hal apa? Contoh dalam ayat tadi itu. Ayatnya diawali tadi dengan mengatakan kulu washrabu
wala tusrifu. Makanlah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebebasan, silakan Anda makan. Ya. Washrabu, silakan Anda minum. Nah, tapi Allah melarang makan dan minum itu secara berlebih-lebihan. Jadi sifatnya yang berlebih-lebihan ini dalam agama tidak disukai. Nah, sehingga akhlak model seperti ini adalah dikategorikan sebagai al-akhlakul madmumah, akhlak yang tercela. Nah, ini contoh berkaitan dengan akhlak madmumah. Nanti kemudian tugas kita sekali lagi pada seluruh mahasiswa ketika menjadi guru PAI, kita secara teoritis ya, secara konsep kita kuasai, kemudian selanjutnya bagaimana kita bisa memberikan contoh teladan dalam perbuatan itu. Jangan sampai kita sendiri terus berlebihan dalam kehidupan ini, tidak hanya dalam konteks makan dan minum, berlebihan dalam tidur ya, berlebihan dalam nonton TV atau segala hal yang sifatnya mubah. Siapa yang melarang kita dalam hal-hal yang mubah? Nah, tapi ketika sudah terjebak kepada israf, sudah berlebih-lebihan, maka perbuatan itu bukan lagi mubah jatuhnya, akan tetapi bisa menjadi yang terlarang, bahkan haram, gitu kan. Nah, contoh lain misalnya apa? Ghibah, namimah, penyebar fitnah. Nah, ini semua akhlak-akhlak yang tercela. Nanti saya kira penting didalami ya. Sombong, ya takabur. Coba perhatikan juga penyakit ini penyakit setan ini ya. Bersifat takabur itu adalah sifatnya hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita sendiri nauzubillah min dzalik bisa akan terjebak dalam akhlak yang sangat keji ini juga ya, dalam segala hal. Karena seringkali kita ini memang ngaku-ngaku diri paling hebat, itu tidak sadar bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Ingat bahwa siapa yang memiliki sifat sombong dalam hatinya sekalipun sebiji sawi ya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Allah tidak akan masukkan ke surganya orang-orang yang dalam hatinya hanya sebiji sawi dari sifat takabur itu. Nah, ini bagian daripada akhlak yang tercela dan kita berusaha menghindarinya. Seluruh mahasiswa-mahasiswi pada prodi PAI yang hadir pada kesempatan ini yang Bapak cintai, selanjutnya selain dari bicara tentang akhlak, dalam PAI itu bicara tentang fikih ya, bicara tentang fikih. Nah, ini penting sekali. Oleh sebab itu sebelum saya lanjut, saya kenalkan ini buku yang menjadi rujukan dan harus dimiliki oleh seluruh mahasiswa. Ada Fikih Islam ya, yang dikarang oleh almarhum Haji Sulaiman Rashid. Ini buku selalu menjadi referensi kita, yang kemudian para mahasiswa bisa membacanya ya dari awal, yang berkaitan dengan kitab Thaharah. Mungkin yang sudah nyantri di pondok pesantren sudah mendalami kitab-kitab kuning ya, kitab-kitab dasar di situ ya, kitab Safinatun Najah, Fathul Qarib, Baitul Takrib, matanya gitu ya, syaratnya lagi Kifayatul Akhyar, Fathul Mu'in dan sebagainya. Nah, tapi saya rasa tidak masalah. Ini juga buku berbahasa Indonesia yang dikarang oleh Haji Sulaiman Rashid ini. Di sini juga mengupas dalil-dalilnya ya, misalnya berkaitan dengan Thaharah, terus tentang sholat. Thaharah banyak ya, tidak hanya kita bicara wudhu, sebelumnya gimana kita bersuci, air dipakai bersuci, istinja, ada buang air, wudhu, mandi, tayamum, darah-darah yang keluar dari perempuan dan seterusnya. Kemudian masuk bab sholat. Ingat, sholat itu juga tidak hanya sholat fardu, sholat sunnah. Terus gimana syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, jalani ada di sini. Sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Nah, kemudian masuk ke kitab jenazah, masuk kitab zakat, kitab puasa, haji dan umrah, kitab muamalah. Nah, terus termasuk juga ya kitab faraid, kitab munakahan pernikahan. Nah, ini
komplit dalam buku ini, yang kemudian saya sangat sarankan kepada seluruh mahasiswa untuk bisa memiliki buku ini, ya. Setelah dimiliki, mohon dikuasai apa isi yang terkandung dalam buku ini, kan begitu. Mulai dari bab taharah, tadi disebutkan bagaimana bersuci itu, ya, bersuci dari hadas kecil, hadas besar. Kemudian gimana yang berkaitan dengan wudhu, misalnya semua kan, berkaitan dengan sholat, rukunnya apa, dan seterusnya itu. Nah, nanti dalam mengajarkan materi ini pun memang ada bukunya, ada rujukannya. Nah, ini yang saya maksudkan. Penguasaan awal itu adalah sangat penting. Yang kemudian begitu sudah Anda mengajarkan nanti, ini contohnya yang berkaitan dengan apa? Di sini coba saya buka. Nah, mawaris. Nah, gimana berkaitan deskripsi materi mawaris itu? Semua dikupas. Nah, pernikahan, ini contoh nih, pernikahan dibahas juga. Nah, ini untuk SMK ya. Nanti otomatis yang tingkat SMP ataupun MTS mungkin belum sampai ke pembahasan ini. Di SMK sudah dipelajari tentang gambaran pernikahan itu. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi pembelajaran fikih adalah bagian materi dari PAI yang tidak terpisahkan. Seluruh mahasiswa harus menguasai materinya, yang kemudian bisa kita terapkan setelah kita kuasai dengan bagus dan benar. Jangan sampai fikih yang berisikan tentang peraturan, ya, peraturan dengan Allah Subhanahu wa taala, peraturan yang berkaitan dengan sama manusia, dan peraturan dengan lingkungan kita, tidak bisa kita kuasai dengan baik dan benar. Itulah fikih. Nah, kemudian kalau ditambah lagi yang berkaitan dengan perbedaan pendapat para ulama, penting juga supaya kita sejak dini memperkenalkan siswa-siswi kita, memberikan gambaran kepada para siswa-siswi kita tentang apa, misalnya soal kunut, misalnya kan. Ya, satu ulama mengatakan kunut itu adalah sunnah, misalnya kita dalam mazhab Syafi'i. Yang lain tidak, sudah disunahkan dalam berkunut ketika sholat subuh. Nah, ini sholat witir. Nah, ini perlu sejak dini dikenalkan. Sekalipun itu adalah yang berkaitan dengan perbedaan pendapat para ulama. Tapi jangan sampai terjebak, maksudnya di sini saling menyalahkan, berantem antara siswa-siswi yang satu dalam soal furu'iyah ini. Ya, datang bulan Ramadan, ada yang terawih 8, ada yang terawih sekian. Kemudian siswa berantem. Kita berikan gambaran bahwa ini pendapat ulama. Orang yang sholat mau 8 rakaat atau 12 itu bagus. Nah, ambil tengahnya, ya. Yang sholat tarawih dan witir 23 itu bagus. Yang nggak bagus adalah yang tidak sama sekali sholat tarawih. Nah, itu. Kunut sunnah, yang kunut bagus, yang tidak kunut juga nggak masalah. Yang nggak baik adalah orang yang nggak sholat subuh. Nah, itulah, seperti itu saya kira ambil tengahnya, ya. Enggak lantas kita menyalahkan pendapat ulama. Jadi ijtihad ulama itu kalau salah pun mendapatkan pahala 1. Artinya tetap mendapatkan pahala ketika mereka berijtihad. Nah, benar mendapatkan pahala 2. Baik, seluruh mahasiswi yang saya cintai, terakhir hal-hal yang dibicarakan dalam PAI itu adalah yang berkaitan dengan sejarah kebudayaan Islam. Nah, ini penting seluruh mahasiswa. Salah satu penguasaannya untuk bisa mengajar PAI adalah menguasai sejarah Islam dari sejak zaman Nabi, ya, atau zaman sebelumnya, yang berkaitan dengan zaman jahiliyah, ya. Artinya sebelum pra-nabi, kedatangan Nabi di situ, ya. Kemudian datangnya Nabi, kelahirannya, perjalanan dakwahnya, bagaimana ketika di Mekah, dasarnya melanjutkannya ke Madinah. Nah, kemudian perkembangan Islam selanjutnya setelah Nabi wafat, gitu, ya. Di zaman Khalifah Abbasiyah, Umayyah, dan seterusnya. Nah, sampai perkembangan Islam saat ini, bagaimana Islam di Amerika, di Eropa,
selain di Timur Tengah ya, termasuk bagaimana perkembangan Islam di Indonesia. Nah, itu semua bagian daripada sejarah kebudayaan Islam. Di sini saya contohkan, ambil apa yang dibahas dalam sejarah Islamnya di sini. Coba mungkin supaya ada gambaran. Nah, ini sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Nah, termasuk yang dibahas. Bahkan perkembangan Islam di dunia. Perkembangan Islam di dunia pun masuk menjadi bahasan ketika mengajar pendidikan agama Islam. Saya contohkan lagi ini sambil buku di tingkat SMP, PAI di tingkat SMP ya. Nah, 14 misi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Tuh, coba. Sudah dibahas sampai ke situ bahasan. Ini tingkat SMP. Ya. Sejarah Islam di tingkat SMP sudah masuk ke masalah, nah itu dakwah Nabi di Mekah, dakwah Nabi di Madinah, sejarah Nabi Muhammad. Nah, ini sejarah Nabi sudah masuk di buku pendidikan agama Islam di tingkat SMP ini. Nah, baik seluruh mahasiswa-mahasiswa yang Bapak cintai, jadi itu gambaran secara global yang berkaitan dengan materi-materi bahasan di PAI itu. Tadi mulai dari Al-Quran dan tajwidnya, ya, menguasai apa yang berkaitan dengan materi al-aqidah atau ilmu tauhid, usuluddinnya, menguasai tentang al-akhlaknya, menguasai fikihnya, menguasai kemudian tentang sejarah kebudayaan Islam. Komplit Anda kuasai, silakan sudah menjadi guru di bidang PAI ini, gitu ya. Itu saja dikuasai, insya Allah sukses menjadi seorang guru PAI. Setelah itu kuasai kelas. Setelah kita menguasai materi, kuasai kelas. Sudah, insya Allah dalam menjalankan tugas sebagai guru PAI ya akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dan kesuksesan. Saya rasa demikian ya kuliah tentang gambaran materi PAI untuk tingkat SMP, MTS, kemudian aliyah, SMK ataupun di tingkat SMA. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila siratal rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.